Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubahnya, inilah takdir hidupmu. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu. Tidak ada yang bisa merubahnya, inilah takdirmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, 5 ya udah. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Nine of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kita akan susun dulu kartunya. Untuk zodiaknya, ada Four of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, ada Leo. Oke, sebentar. Kita susun rapi-rapi dulu ya. The Tower, ada Judgment, dan ada Three of Cups. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, kita akan coba lihat di kartu bottom of the deck. Aku melihat ada Nine of Cups, suatu perasaan bahagia yang pada akhirnya akan segera kamu miliki. Di masa-masa lalu, mungkin pernah terjadi suatu keadaan yang membuat kamu sulit untuk berusaha, berkembang, bergerak begitu ya. Kenapa? Karena pernah kamu ngerasakan sebuah takdir yang benar-benar berat bagi kamu. Mungkinkah saat itu kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kamu sayang, ataupun yang lainnya. Namun, kebahagiaan ini akan mulai kamu miliki kembali. Dan ini mungkin takdir yang tidak akan bisa kamu rubah. Kenapa? Sesuatu hal di masa lalu itu otomatis yang tidak bisa kita rubah lagi. Nah, sekarang yang kamu lakukan adalah bagaimana cara untuk memperbaiki semuanya menuju masa depan kamu. Ya, ini yang aku rasakan. Intinya akan ada sebuah kebahagiaan, akan ada sebuah cinta, kesuksesan yang memang akan kamu raih di sini. Walaupun dulu pernah terjadi sebuah konflik dalam diri kamu ya, atau sebuah keraguan dalam diri kamu, atau sebuah ketakutan dalam diri kamu ya. Namun semua itu seiring waktu berjalan, kamu mulai mencoba untuk merenungi. Mungkin ini takdir hidup aku yang benar-benar harus aku jalani dengan ikhlas, dengan sabar, dengan perjuangan aku. Nah, ternyata dengan perjuangan yang kamu lakukan itulah pada akhirnya kamu akan memiliki sebuah kebahagiaan yang cukup luar biasa ini. Ya, takdir itu memang tidak bisa kita rubah. Tuhan sudah mentakdirkan kita, mungkin nantinya kamu akan bertemu nih dengan masalah. Kamu nanti akan kehilangan sesuatu gitu ya. Nah, di situ sebenarnya adalah proses pembelajaran bagi diri kita. Proses diri kita juga untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dan ternyata kamu ini bisa melewatinya. Dan ternyata kamu benar-benar sabar melewati semua cobaan itu. Dan takdir itu benar-benar menjadikan kamu menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh. Sehingga pada akhirnya kebahagiaan ini akan bisa kamu perjuangkan. Ya, itu salah satunya. Nah, lanjut di sini ada Four of Pentacles. Nah, jelas sekali di sini kamu pernah berada di titik terendahnya kamu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan apa yang kamu sayang, kamu miliki gitu ya. Tapi saat kamu mengikhlaskan itu semua dan kamu tahu ini adalah kesempatan aku untuk bisa memperbaiki semuanya, di situ kamu mulai memperjuangkan semuanya. Ya, perjuangan kamu inilah yang pada akhirnya akan membuahkan sebuah hasil.
Jadi tidak bisa kita itu kayak menerima takdir aja, nggak bisa. Nggak, ya intinya nggak boleh lah gitu ya. Kita boleh terima takdir, tapi kita harus tahu takdir yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti baik, ya. Tapi terkadang kita yang tidak menyadarinya. Terkadang kita suka menyalahkan ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan juga terkadang ya. Sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita, begitu kehilangan, kesedihan ya, kekacauan, itu sebenarnya adalah sebuah apa ya, sebuah hal yang memang harus kita terima, takdir yang memang harus kita terima, dan itu pasti akan ada hikmahnya, ya. Jadi mulai saat ini kamu jangan pernah menyangkal lagi, jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan diri sendiri juga ya. Arti kata terima semua apa yang kamu rasakan. Nah, tapi sekarang ke depannya kamu harus benar-benar memperbaiki semuanya. Ya, itu yang kamu lakukan. Sehingga kamu tidak menginginkan ada lagi sebuah keadaan yang stuck begini gitu ya. Oke? Nah, inilah. Nah, dan lanjut ya, kita di kartu berikutnya. Di sini ada Elder of Swords. Suatu pemikiran kamu mulai muncul, ide-ide kreatif kamu mulai muncul, dan hebatnya kamu bisa melawan takdir itu. Caranya bagaimana? Jadi takdir yang Tuhan berikan kepada kita itu memang tidak bisa kita rubah, tapi yang kita berubah adalah semua yang kita lakukan, semua yang mungkin akan kita rencanakan, planningkan, afirmasikan itu kita rubah semuanya. Yang awalnya mungkin kita memakai metode ini, nah sekarang kamu pakai metode itu gitu loh. Sehingga akhirnya apa yang kamu tuangkan dalam pemikiran kamu itu akan bisa merubah keadaan kamu. Ya, yang tadinya kamu merasa sedih, yang tadinya kamu merasa stuck ya. Sekarang ada pemikiran kamu yang benar-benar harus membuat semuanya berubah gitu loh. Jadi ini takdir yang benar-benar membuat kamu akhirnya harus berjuang lagi. Ada juga sih beberapa dari kamu itu yang menjadi seseorang yang single parents gitu ya. Kamu memang ditakdirkan menjadi single parents. Kenapa? Saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Saat ini ada beberapa dari kamu yang single parents. Terus kamu punya tanggung jawab yang besar, kamu menjadi tulang punggung ya. Mungkin kamu yang perempuan ataupun laki-laki sama aja ya. Nah, di situ kamu kayak merasa kayak, kenapa sih Tuhan berikan ini semua ke aku? Ya, karena tahu Tuhan itu tahu kamu mampu. Dan Tuhan tahu kamu hebat gitu loh. Jadi takdir kamu ini sebenarnya akan menuntun kamu kepada suatu kondisi yang mungkin lebih bahagia lagi nantinya. Tinggal bagaimana cara kamu menyikapi takdir yang saat ini kamu terima. Jika kamu seorang single parent, otomatis dong kamu berpikir, aku harus benar-benar untuk membuat hidup aku itu lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah, apalagi di sini ya. Kalau di sini ada strength, satu kesabaran, satu kekuatan. Pada akhirnya kamu bisa menaklukkan keadaan ini. Walaupun kamu memang benar-benar single parents ya. Ya, intinya kamu adalah orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang tangguh, dan kamu bisa melakukan apapun di sini. Ya, apapun itu. Oke. Nah, di sini aku melihat ada judgment. Perubahan itu akan selalu terjadi. Jadi beberapa dari kamu, ya, kamu jangan khawatir. Jika ada sebuah takdir buruk yang kamu anggap itu takdir buruk, sebenarnya nggak ada. Justru yang kamu anggap takdir buruk tadi, kamu akan berterima kasih kepada takdir itu. Kenapa? Karena itu membuat diri kamu berubah. Menjadi seorang yang lebih kuat, lebih tangguh, lebih banyak bersyukur, begitu ya. Lebih benar-benar kayak apa ya, ikhlas, begitu ya. Nah, ini yang aku lihat. Jadi kamu itu nantinya akan bisa merubah keadaan kamu juga bisa merubah diri kamu. Di sini ada the tower. Nah, ini juga terlihat jelas sekali bahwasanya di dalam kehidupan kamu itu terkadang masalah itu sering terjadi ya, sering terjadi, tidak dipungkiri. Terkadang setiap saat, detik gitu ya, saat masalah ini habis, datang lagi masalah baru. Nah, selalu seperti itu gitu ya. Itu membuat kamu kayak ngerasa capek untuk memperjuangkan hidup ini. Namun aku melihat dengan kehancuran ini, dengan masalah yang kamu hadapi ini ya, itu yang membuat kamu akhirnya bisa menjadi orang yang kuat di sini. Sehingga kamu bisa membalikkan sebuah takdir buruk menjadi takdir baik gitu loh. Ya, takdir itu memang ada di tangan kita ya. Takdir itu di tangan Tuhan ya, untuk kita. Nah, Tuhan pasti memberikan takdir yang baik untuk umatnya. Tapi terkadang kita harus melewati dulu proses takdir yang memang tidak sesuai dengan kita inginkan atau yang kita harapkan begitu ya. Tapi semua itu pasti akan ada hikmahnya. Oke. Termasuk juga di sini ada Three of Cup. Kamu pernah mungkin ya dalam cinta kamu diberikan sebuah hubungan yang memang benar-benar kayak bahagia banget. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya harus berpisah, harus terputus gitu ya. Karena apa? Karena ini mungkin saja ada beberapa dari kamu yang hadirnya orang ketiga. Nah, ini kan ada 3 cup ya.
Ini tentang cinta, 3 cinta, mungkin saja cinta segitiga ya, dan mungkin ini yang membuat, kamu merasa ini takdir aku. Aku ditemukan dengan cinta seperti ini. Tetapi ini akan membuat kamu jadi kuat nantinya. Dan ini juga akan membuat kamu kayak ngerasa harus selektif lagi ya dalam memilih atau dalam menentukan sikap, atau kamu juga berpikir terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan sesuatunya. Ya, ini yang terbaca. Oke. Nah, ini mungkin tentang bacaan general kamu. Kita akan coba lihat tentang percintaannya kamu ya. Seperti apa percintaannya, takdir percintaan kamu yang kamu lalui di sini. Oke, kita akan coba cek takdir yang akan kamu lewati tentang percintaannya kamu. Oke. Di sini ada Judgment. Nah, ini juga kamu ini benar-benar ditakdirkan menjadi orang yang sangat mandiri banget gitu ya. Kamu orang yang benar-benar selalu berjuang untuk hidup kamu, untuk hidup keluarga kamu. Apalagi kamu yang orang yang single parent di sini ya. Kamu selalu ingin membahagiakan keluarga kamu di sini. Ya, terutama mungkin kamu yang sudah punya anak, kamu selalu membahagiakan anak kamu ya. Nah, di sini aku melihat juga terkadang ya tidak dipungkiri juga pernah keadaan kamu itu begitu kusut banget. Kusut gitu loh. Ada kondisi kamu yang begitu sangat terluka, kecewa. Ya, apalagi mungkin di sini kamu yang pernah dikhianati. Setelah dikhianati mungkin dimanfaatkan lagi, ditipu lagi, sehingga membuat hidup kamu itu kayak berantakan, hancur sehancur-hancurnya seperti The Tower. Ya. Tetapi aku melihat kamu akhirnya membutuhkan waktu untuk menyembuhkan semuanya. Jadi beberapa dari kamu mungkin pernah ya dikhianati, dikecewakan atau dimanfaatkan ya, atau dibohongi ya. Tapi di sini kamu akan bisa sembuh dari masalah itu semua. Karena kamu tahu, jika ini memang takdirnya harus aku terima, tapi takdir ini akan membuat aku menuju suatu kebahagiaan aku. Ya, menuju kepada suatu masa depan yang mungkin harapan aku gitu loh. Ya, mungkin saja kamu akan ketemu dengan orang yang tepat nantinya. Mungkin kamu juga nanti akan dimudahkan jalannya untuk menemukan seseorang yang memang benar-benar menjadi harapan kamu, begitu ya. Di sini ada healing heart. Memang di sini kamu benar-benar seperti pengen menyembuhkan hati kamu yang sudah hancur. Ya, karena kamu berada di lingkungan toksik. Kamu berada di lingkungan yang benar-benar melelahkan bagi kamu ya. Karena ada seseorang itu mungkin juga terlalu obsesi sama kamu. Dia tergila-gila sama kamu, itu membuat kamu tidak nyaman. Ya, dan itulah mungkin takdir juga yang tidak bisa kamu elakkan ya. Karena ini juga mau tidak mau kamu harus terima. Nah, ini juga lah yang bisa akan menjadikan kita belajar banyak gitu loh dari masalah-masalah yang kita hadapi ini. Sehingga pada akhirnya ke depan kita akan bisa lebih terencana hidup kita. Oke. Ini ada the dragonfly. Seseorang ya, sesuatu akan datang kepada kamu. Ya mungkin saja ini sebuah takdir juga. Saat kamu benar-benar mengikhlaskan semua yang terjadi, kalau kamu dikecewakan, kamu dikhianati ya, kamu ditinggalkan. Namun saat ini kamu akan merasa bahwasanya ada sebuah energi yang akan mulai mendekat ke kamu. Itu akan datang kepada kamu, sebuah cahaya ya. Intinya seseorang ini nantinya akan hadir ke hidup kamu yang bisa menyembuhkan diri kamu. Ya mungkin saja ya, seseorang ini akan dikirimkan oleh Tuhan semesta alam untuk kamu di sini, yang bisa membuat kamu bahagia karena sudah cukup, selama ini penderitaan kamu berjuang, kamu berusaha, kamu ikhtiar, tidak pernah berhenti ya. Ada kalanya Tuhan akan memberikan apresiasi buat kamu, ya. Mungkin dengan mempertemukan kamu dan seseorang di sini. Oke, ini juga ada partying. Time with friend. Having fun. Ada beberapa dari kamu juga yang cukup sangat bahagia sekali ya, karena kamu benar-benar sudah tidak menginginkan cinta-cinta, tapi kamu lebih enjoy bersama teman-teman kamu, ada begitu. Nah, ini mungkin juga sebuah takdir bahwasanya karena kamu capek gitu ya, drama-drama percintaan yang tidak kunjung selesai, jadi kamu memilih untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, tapi tidak toksik gitu ya. Intinya kalaupun toksik, kamu berusaha untuk mencoba tidak menghiraukan. Arti kata ya udah biarkan aja, masa bodoh aja gitu loh. Nah, sehingga nantinya kamu akan merasa bahagia. Oke, kita akan coba lihat lagi dengan kartu oracle ya. Oke, kita akan coba shuffle kartunya. Bagaimana ending dari cerita takdir kamu di sini? Oke, fokus pada kartu ini ya. Kita akan coba cek.
Oh, aku melihat di sini perseverance. Kamu mulai mencoba untuk mengetahui apa yang harus, yang bisa kamu lakukan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan gitu loh. Intinya itu semua yang akan bisa membuat hidup kamu berubah gitu, ya. Kamu mungkin tidak akan menunda lagi apa yang bisa kamu lakukan, ya kamu lakukan di sini. Dari sini kamu akan bisa siap, ya siap untuk menerima semua tantangan. Tantangan apapun yang datang, kamu akan selalu siap. Karena kamu merasa jalan ini adalah jalan yang terbaik untuk aku belajar gitu loh. Ya, ternyata kamu banyak belajar dari kesalahan, kegagalan, ya, kesedihan, ya. Nah, itu denial. Kamu mungkin tidak akan pernah menyangka lagi bahwasanya sesuatu hal yang mungkin bisa membuat kamu bahagia, ya itu harus kamu lakukan gitu loh. Nah, jadi kamu tidak akan pernah menyangkal bahwasanya, aku tidak akan pernah bahagia, enggak. Justru sekarang kamu akan benar-benar optimis ya untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Aku yakin aku bisa bahagia. Nah, itu yang akan kamu lakukan di sini. Oke, relationship. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu pada akhirnya akan menemukan seseorang. Jika kamu di sini yang sudah ditakdirkan menjadi single parents, pada suatu hari nanti atau suatu ketika, mungkinkah dalam waktu dekat atau sebentar lagi, kamu akan menerima sebuah komitmen dengan seseorang atau akan hadir seseorang yang benar-benar akan menjalin suatu hubungan dengan kamu di sini. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, tentang takdir yang mungkin tidak bisa dirubah ya. Inilah kenyataannya, takdir yang akan, kamu terima ya. Tapi setidaknya, ya kamu akan bisa memperbaiki diri kamu untuk kedepannya agar takdir yang kamu dapatkan juga adalah takdir yang baik gitu loh. Ya, takdir itu bisa kita rubah dengan diri kita sendiri. Oke? Nah, baik teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.